Karena juga baru diwawancarai beberapa wartawan. Permakan pula menganggap vaksin itu tidak halal lah, atau menganggap vaksinasi itu sesuatu yang tidak baik lah secara umum begitu. Maka saya merasa bahwa saya kasih contoh, saya punya pesantren, orang manggil saya kiai atau ustadz atau ulama, saya selenggarakan untuk mengurangi atau menghilangkan prasangka yang enggak. Dan saya merasa bahwa apa yang diprogramkan pemerintah itu harus kita backup sepenuhnya supaya masalah endemi ini segera berakhir gitu loh, supaya menjadi endemi gitu loh, bukan pandemi lagi kan gitu. Karena kasihan kan rakyat kecil gitu. Kalau kita tidak membantu pemerintah menyelesaikan masalah pandemi ini, yang jadi korban kan rakyat kecil kan. Jadi concern saya kan ke itu, ke masyarakat kecil. Ini target sasarannya siapa aja? Karena ini semacam semacam sosialisasi gitu. Di samping masyarakat sekitar juga kita menerima peserta dari manapun. Karena ini lebih simbolis lah. Lebih simbolis gerakan vaksinasi yang dipelopori oleh pesantren. Ini biasanya kan kalau di kelurahan atau di mana kan selalu orang yang berdomisili di situ kan. Kalau ini enggak, kita buka siapa saja, meskipun dari pihak Kodim itu meminta supaya ya 75% harus orang lokal, yang 25% dari mana-mana, kan dari Semarang katanya. Berapa sekarang? Kalau ini nanti ini target ini kan yang terdaftar itu kan 1.400 ya. Terus apa lagi yang belum? Tapi kebanyakan orang Bantul ya Pak? Ya 75% orang Bantul. Tapi ini berarti masih dosis pertama berarti? Masih dosis pertama. Pakai vaksin apa Pak? Vaksin Sinovac. Ya. Berarti tenaga kesehatannya dari Kodim semuanya. Koordinatornya kan Kodim kita hanya secara simbolik mencantumkan nama dan menyediakan tempat gitu. Terus mungkin harapannya dari Nidra sendiri terhadap pandemi sekarang ini seperti apa? Ya, saya kira kita semua kan segera ingin bahwa pandemi ini segera menjadi endemi gitu, akhir. Kalau bisa itu kan target pemerintah kan 2022 harus sudah normal lah. Kalau kita lihat Liga Inggris saja udah penontonnya banyak ya kan gitu. Dan saya itu kan juga pemusik, teman-teman pemusik itu udah lama ya nggak bisa konser kan itu. Kasihan itu udah pada jualan drum, jualan gitar, macam-macam. Orang yang kerja di sektor industri hiburan terutama itu kan yang paling terpukul. Kalau rakyat kecil masih inilah bisa jualan dikit-dikit lah dengan pembayaran. Kalau dunia hiburan kan benar-benar hancur lebur. Jadi kalau saya itu hanya menginginkan satu aja dalam soal pandemi ini, kita harus sepenuhnya mendukung pemerintah. Tidak boleh tidak. Gitu. Kalau dalam soal lain kita mungkin kita bersikap oposisi macam-macam itu silahkan saja. Tapi kalau soal pandemi ini kan bukan persoalan politik, ini persoalan semua rakyat Indonesia. Jadi kita harus ikuti komando kan. Nah saya kepingin, karena saya lihat itu dunia pesantren belum tampil gitu ya. Kecuali tentu saja lembaga kayak PBNU iya, tapi basisnya masyarakat Muslim terutama tradisional itu kan pesantren. Ya pesantren pada menyelenggarakan vaksinasi, tapi kan tidak secara terbuka mengumumkan diri saya menjadi pelopor orang yang membantu pemerintah untuk vaksinasi. Maksud saya menyampaikan pesan gitu. Karena tidak sedikit juga ustadz kiai yang curiga dengan vaksinasi. Ini kan sudah luar biasa kan Mas, era seperti ini itu ya. Era hoax seperti itu. Ya, terus menyikapinya sendiri dengan tadi hoax itu, terus banyak juga rumor yang menyatakan tadi kan vaksin nggak halal dan segala macam. Menyikapinya gimana? Satu, secara simbolik kita menyelenggarakan vaksinasi. Yang kedua kan saya juga punya punya channel di YouTube. Saya selalu menyerukan ayo vaksin. Semua media sosial yang atas nama akun saya dan atas nama akun pondok kita selalu menyerukan gitu. Tidak saatnya kita bertengkar gitu. Kasihan rakyat kecil gitu. Meskipun kita tahu lah semua pasti ada yang bermain kan gitu. Tapi
selesainya itu ya kita mendukung pemerintah, tidak bisa tidak. Kita harus satu komando. Ya setelah selesai nanti pandeminya selesai bertengkar lagi nggak apa-apa lah. Tapi kalau saat ini udahlah semua kita kena kan.